Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Inna dunya hulwah, dunia itu manis, khadira, hijau, manis dan hijau, enak dipandang, sedap dirasa, gitu. Enak dipandang, sedap dirasa. Kalau kita lihat kurma itu manis tapi hitam, enak dirasa, nggak sedap, elek bentuknya, tapi rasanya bagus, seperti gedang salaroso gitu ya, elek tapi rasanya enak itu. Tapi kalau dunia ini enggak, enak dipandang, sedap dirasa. Nah, buah itu, kalau buah itu kuning ya, nah, buah yang bagus itu kuning, kemudian rasanya manis kan gitu. Nah, itu enak dimakan, tapi kurang sedap tapi kalau seperti mangga gadung itu, wah, itu hijau, kemudian rasanya apa? Manis, duren, ya, hijau rasanya manis. Nah, itu enak dipandang, kemudian sedap dirasa itu. Dunia juga begitu. Hulwatun, enak dirasa, manis. Khadiratun, hijau, bagus dipandang, menarik. Ini gambaran bahwa dunia itu menarik sekali ya. Jadi pendeli itu tertarik kamu, walaupun kamu tidak merasakan, tertarik kamu. Masih kalau melarat, kalau sudah melihat tok tertarik kamu, nah, tertarik kamu nanti. Jadi sampai dalam hadis yang lain dikatakan ashal min Harut wa Marut, lebih mandi sihirnya daripada Harut dan Marut itu. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah menjadikan kamu khalifah fiha, dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kamu sebagai khalifah, dipasrahkan kamu, ibarat wis diwakilkan kamu untuk ngurusi dunia. Ini dunia urusan ya, seakan-akan begitu, tapi tidak ada sih begitu. Allah mau wakilkan, tidak ada. Ini hanya satu gambaran. Ini rumah saya, cuma wis urusan garapan rumah ini yang bagus, seakan-akan begitu. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, cuma fayandur kaifa ta'malun, Allah tetap melihat loh apa yang kamu berbuat di situ. Dipasrahkan sama Allah rumahnya, tapi dibongkar. Misalnya saya punya rumah, tapi saya pasrahkan sama kamu, kamu bongkar semuanya. Kamu cur gentengnya, kamu hancurkan, kemudian tegelnya kamu pecah-pecah semuanya misalnya, loh kok tambah tidak karuan ini dibuat ini rumah saya ini. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, udah sakarpe, mau kamu buat apa dunia ini? Udah, hutannya ada, hutannya ada, lautnya ada, daratannya ada, batu-batuannya ada, pasirnya ada, itu terserah. Mau bangun apa ini? Bangun masjid, diridhoi oleh Allah. Bangun diskotik, monggo, tapi tidak diridhoi sama Allah. Fayantur, maka Allah melihat ya. Pasrah, silakan kamu boleh berbuat, mengisi di atas dunia, tapi Allah melihat. Fayantur, maka Allah melihat kaifa ta'malun, bagaimana kamu memperlakukan ini. Kemudian Nabi berpesan fattaqud dunya, karena itu hati-hatilah ya dalam urusan dunia, berhati-hatilah, waspadalah, takutlah. Wattaqun nisa, dan hati-hatilah dengan perempuan, padahal perempuan termasuk dunia. Diulangi lagi, ini dunia secara umum, perempuan lebih khusus lagi. Ini lebih khusus lagi. Kenapa? Ini yang sulaha bisa kena ini dengan nisa ini. Sampai dikatakan dubihal ilm bi afkhadin nisa, kalau untuk menyembelih kambing pakai pedang.
Kalau menyembelih sapi onta pakai belati, kalau menyembelih orang punya ilmu pakai pahanya perempuan. Tidak berdaya mereka. Hah? Hati-hati. Wattaqun nisa fa inna awwala fitnatin, maka sesungguhnya pertama fitnah Bani Israel yang menimpa Bani Israel sampai mereka melakukan pembunuhan terhadap para nabi, pengkhianatan terhadap agama, kanat fin nisa, ada fitnah tadi itu diawali daripada pengaruh perempuan. Hati-hati. Jadi jangan tertarik kamu dengan perempuan model begitu. Hati-hati, bisa nggak karuan, bisa bahaya. Bukan berarti itu perempuan jelek semuanya, enggak. Artinya laki-laki itu bisa siap berbuat salah besar karena pengaruh perempuan. Karena pengaruh perempuan. Nah, di sini bisa memberikan faedah supaya kita waspada dengan fitnah godaan itu perempuan. Termasuk diantaranya al-ikhtilat, campur laki dengan perempuan. Hati-hati. Wah, itu anak baru balik SMP kumpulkan laki sama perempuan. Filmnya film porno di mana-mana. Baca koran cerita porno ada di mana-mana. Baca majalah kecuali Cahaya Nabawi ya. Porno isinya ada di mana-mana misalnya. Ya kotor ini. Kemudian anak kita baru balik kelihatan setiap hari perempuan, apalagi disapa, apalagi di SMS. Loh, jangan-jangan baru balik udah zina anaknya. Hati-hati, jangan dianggap enteng. Yang penting harus bisa jaga diri. Loh, mana bisa jaga diri? Loh, kamu dekatkan anaknya kamu dengan api kok. Kan goblok kalau omong begitu itu. Didekatkan anaknya dengan setrum, yang penting jaga diri. Jauhkan anak kamu dari setrum, jauhkan anak kamu dari api, jauhkan anak kamu dari mara bahaya. Itu kewajiban orang tua. Bukan berarti nak kamu dekat ada di listrik tegangan tinggi, tapi hati-hati ya, jangan sampai kesengat listrik. Kan goblok orang tua model begitu. Ini tidak benar orang tua model begini nih. Karena itu perlu ditangani. Ya. Jadi jangan sampai kita pasrah begitu saja. Terus siapa? Anak kita nggak boleh pinter. Ya nggak boleh pinter siapa? Tapi selamat lebih penting daripada pinter dulu. Selamat dulu, ya apa caranya? Nah itu PR-nya kita umat Islam. Ya apa caranya membuat untuk lahan pendidikan yang bisa menciptakan anak kita pinter dan selamat. Lah kalau pinter tidak selamat, entar lagi orang tuanya ditipu sama anaknya. Pinter tidak selamat itu pinter yang tidak selamat itu. Nah, karena itu programkan selamat pinter, bukan pinter dimik baru untuk keselamatan. Wah, repot nantinya. Baik. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, an-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis. Satu kali penglihatan kepada perempuan maka itu berarti terkena panah racun daripada panah iblis. Yang kedua, di sini Nabi menceritakan terjadinya malapetaka di Bani Israel itu karena ada pengaruh perempuan. Nah, di sini suruh menengok sejarah yang dahulu supaya kita ini bisa mengambil pelajaran gitu loh. Iya, kenapa kok Bani Israel bisa begitu ya? Ini karena awal-awalnya itu begini, jangan kamu lakukan. Setiap kamu mendapatkan satu kejadian, jangan terulangi kedua kali. Jadikan itu pelajaran untuk terakhir kali. Halas, ini terakhir gitu loh. Kejeglok mari ngono, besok kejeglok lagi, besok lusa kejeglok lagi, pijak kon. Nggak kelihatan itu terus gitu loh. Lah, dalam kehidupan kita juga begitu. Allah Subhanahu wa taala kasih pelajaran bagaimana kegagalan pada umat yang dahulu itu jika kamu renungi
maka akan menjadikan kesuksesan dalam umat kamu, dalam kehidupan kamu. Jika kamu meniru mereka, kamu pun akan gagal juga seperti mereka, begitu loh. Jadi jadikan kejadian pada Ummah Salifah tadi itu ibrah lakum, menjadi satu pelajaran, renungan, pemikiran yang berharga bagi kamu. Wallahu a'lam. Ada perlu dibahas monggo. Mohon dijelaskan hakikat dunia di sini. Apa yang dimaksud dunia di sini? Dunia yang menjadi muqabilul akhirah. Jadi dunia itu sebenarnya ada beberapa kriteria, tapi mau fauqa hajatik, yang lebih daripada hajat kamu itu sebetulnya dunia. Yang lebih daripada hajat kamu, untuk makan sederhana, untuk pakaian sederhana, rumah sederhana, itu tidak dikategorikan dunia. Paham ya? Kemudian yang lebih daripada itu dunia. Nah, tinggal sekarang ada yang mahmudah, ada yang madmumah. Kriteria dunia tadi itu ada yang tercela, ada yang terpuji. Jika yang fauqul hajah tadi itu jadi amal soleh, dilebihkan sama Allah daripada keperluannya dia, keluarganya dia, masih dilebihkan. Jika jadi amal soleh, maka terjadi terpuji. Jika digunakan untuk maksiat, maka tercela itu. Jika tidak digunakan sama sekali, ya nggak terpuji juga sebetulnya, cuma tidak separah daripada yang tercela, karena tidak manfaat, karena tidak manfaat. Jadi sebetulnya misal sekarang kamu punya 2 piring, butuhnya kamu 1 piring. Lah 1 piring itu apa ini? Lah kalau kamu taruh aja, ya tidak manfaat. Kalau kamu kasihkan makan kepada orang yang soleh, ya manfaat. Tapi kalau untuk melayani orang yang berzina supaya bentar lagi setelah makan berzina, ya madharat. Begitulah juga pakaian kamu, begitu juga hartanya kamu sebetulnya. Mau fauqa hajatik itu adalah dunia, karena itu akan dihisab nanti dari kiamat. Kalau dunia yang muqabilul akhirah itu? Loh, itu lain lagi tuh. Bagaimana sekarang akhirat dan dunia? Ya. Kalau akhirat tadi itu maksudnya kamu memperlakukan dunia, kamu memperlakukan kehidupan atau harta atau jiwa kamu di dunia untuk meraih kebahagiaan akhirat kamu, digunakan untuk amal soleh. Baik itu jiwanya kamu, badannya kamu, hartanya kamu, umurnya kamu, itu maksudnya. Paham ini? Itu maksudnya. Nah itu di sini bukan berarti dunia ini yo tanduran iki kemudian bumi ini, bukan maksudnya. Iya. Karena itu di situ kita harus tahu yang dibicarakan itu apa, konteks pembicaraannya itu apa di situ. Nah, ada yang lain? Fadhal. Yang dimaksud dengan fattaqun nisa itu tadi dijelaskan ada ikhtilat, itu saya kurang begitu jelas antara ikhtilat dan ijtima. Apakah itu sama? Ikhtilat dan ijtima. Karena kadang kita di dalam satu rumah itu ada tinggal dengan ajnabiyah, ya termasuk kakak ipar. Kadang juga ada
semacam omong-omongan dengan kakak ipar, itu bagaimana? Terima kasih. Jadi istilah ikhtilat itu yang tidak kholwah, tidak kholwah. Nah, ikhtilat itu ada indimam, campur laki perempuan. Tengah-tengah kita ini orang wedoke, paham ya? Ini indimam. Tapi kalau misalnya di sini ada penghalang, kemudian di sebelah kamar situ ada perempuan khusus, bukan ikhtilat itu. Paham ya? Campur. Tapi kadang-kadang orang pakai ada di VG apa itu? Di mana itu? Coba itu apa istilahnya? Kasihkan itu. Itu sebetulnya membahas masalah sholat berjamaah, ada di masjid, dipakai dalil, gak apa-apa itu ikhtilat itu ngawur itu fatwanya kadang-kadang itu. Ya apa? Ibarahnya apa di situ? Yang dipakai itu yang dipakai di Majmu'. Iya, di Majmu' Ibnu dinukil sama Imam Nawawi, Ibnul Mundir ngomong selama tidak kholwat tidak dikatakan ijtima'. Iya, tapi itu dalam urusan berjamaah di masjid ya. Di bab jamaah. Nah, jadi tidak dilihat konteks pembicaraannya. Di masjid tadi itu kata Ibnul Mundir selama tidak apa? Selama tidak kholwah itu dikatakan boleh. Ikhtilat berjamaah ada di masjid. Ikhtilat di sini bukan campur aduk. Kalau kholwah di masjid kosong masjidnya kecuali imam dan makmum perempuan itu tidak boleh, gitu loh maksudnya. Lah kalau misalnya sholat Jumat atau sholat berjamaah ada makmum 2 shaf laki, makmum 2 shaf perempuan di tempat yang lain ya sah, nggak apa-apa. Itu maksudnya Ibnu Mundir. Tapi ini dikatakan yang penting tidak kholwat nggak apa-apa. Ini kan berarti ilahnya karena itu. Ini dari mana itu gitu loh. Tidak dilihat ada di masalah-masalah yang lainnya, kemudian mempertahankan dibolehkannya ikhtilat dengan dalil itu. Ini ngelacu ini bahaya ini. Kalau ada fuqaha model begini mikir ini bahaya, ini menyesatkan, ini bahaya ini. Tidak pernah terjadi itu zamannya Nabi, tidak pernah terjadi itu zamannya ulama-ulama yang dahulu, kemudian ulama-ulama yang sekarang cari jalan supaya gimana caranya ikhtilat itu boleh. Ajib. Ini tidak benar ini. Akhirnya sebentar lagi sholat Jumat tadi itu campur laki perempuan ada di tengah-tengah masjid. Nggak apa-apa kalau begitu. Pakai golnya Ibnu Mundir tadi ini. Ini dari mana gitu loh? Di Masjid Nabawi dibagi. Zaman dahulu dibagi. Itu kondi gitu loh. Zamannya Nabi sudah ada isyarat khairu sufufun nisa akhiruha. Ini semuanya adalah pemelintiran daripada tujuan fikih itu sendiri. Hati-hati ya, hati-hati. Pakai mic. Seperti berbicara dengan hukumnya berbicara dengan kakak ipar atau gimana? Ya berbicara sebelumnya tidak ada masalah kan, nggak ada masalah. Yang penting tidak ada musyafahah, tidak ada saling berjumpa terlihat auratnya. Ini tidak ada masalah, boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Kenapa? Nggak ada larangan untuk berbicara. Kalau itu adalah hajah. Nah kalau nggak ada hajah, ya itu nggak boleh itu. Dan berbicara tadi itu wara asitrin, artinya tidak boleh musyafahah, saling memandang. Ya. Kalau seperti di Masjidil Haram itu campur mungkin waktu tawaf atau sholat itu gimana? Lah itu karena lidharurah sudah tidak bisa, mau dihindari tidak bisa ke Masjidil Haram, sama dengan ada di pasar itu. Ini tidak bisa. Jangan mengkondisikan itu dengan sesuatu yang bisa dikondisikan tidak bisa ikhtilat. Lo bisa kok ada 2 ruangan, sana bisa sini, kenapa enggak? Nah kalau ada di pasar, enggak ada pasar laki sama pasar perempuan. Jalan-jalan laki dengan jalan perempuan, ya mau diapakan kalau begitu? Maksud hukum keharamannya tetap berlaku apa?
Tidak. Lah kalau memang bisa dihindari, per orang itu bisa dihindari, ya dihindari. Kalau tidak bisa mau diapakan? Lidharurah sudah kalau begitu itu. Nah, itu kan karena lidharuratin bolehnya itu kan. Iya. Udah cukup. Tawil ya, khalas. Udah nggak ada perlu dibahas. Ya, insyaallah hati-hati ya. Ini permasalahan bukan permasalahan enteng ya. Karena itu jangan nanti mempertahankan ikhtilat bukan pada tempatnya. Nah, ikhtilat tidak diperbolehkan dan itu adalah fitnah yang paling besar bagi laki-laki adalah perempuan. Dan itu adalah sangat berbahaya. Kemudian itu adalah awalu fitnati Bani Israil kanat minan nisa, kemudian difatwakan boleh tanggung jawab itu orang. Itu akan membuat fitnah dari antara umat Muhammad itu nantinya itu. Ya.